Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Assalamualaikum, perkenalkan saya Wahyu Oktavia dari kelas 11 MIPA 3, nomor presensi 33. Muamalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muamalah artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik itu pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Adapun hal-hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi dalam Islam sebagai berikut. Jual beli. Menurut syariat agama, ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Dalam Islam, adapun syarat-syarat jual belinya yang pertama adalah penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, dan juga atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta barang tersebut milik sendiri. Dan yang ketiga ialah adanya ijab kabul. Dalam perdagangan terdapat khiyar, yaitu bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hukumnya adalah diperbolehkan. Macam-macam dari khiyar itu sendiri ada khiyar majelis, khiyar syarat, dan juga khiyar aibi atau cacat. Penjelasannya sebagai berikut. Utang piutang. Utang piutang ialah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Hukumnya diperbolehkan selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Terdapat 3 rukun utang piutang. 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Sewa menyewa. Dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini dapat berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, ataupun hewan. Sewa menyewa dalam Islam hukumnya adalah boleh. Tidak hanya ada rukun utang piutang, ada pula syarat dan rukun dalam sewa menyewa yang jumlahnya ada 7. Berikut penjelasannya. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukumnya itu sendiri boleh berdasarkan sunnah dan ijma selama memenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat 3 rukun dan syarat yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Syirkah itu sendiri bermacam-macam, seperti dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank itu sendiri ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank itu sendiri. Kita semua pastinya sudah tidak asing dengan jenis-jenis bank. Ada bank konvensional dan juga bank Islam atau bank syariah. Yang membedakan, pada bank konvensional terdapat sistem bunga, sedangkan pada bank syariah tidak ada sistem bunga seperti pada bank konvensional. Bank syariah itu sendiri menggunakan beberapa cara supaya terhindar dari riba. Cara-cara yang digunakan seperti pada slide berikut ini.
Asuransi syariah. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz dengan ketentuan suatu produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat bahwa asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan dan asuransi konvensional diharamkan hukumnya. Asuransi syariah memiliki 4 prinsip, yaitu asuransi syariah menjalankan prinsip tauhid, asuransi syariah menerapkan prinsip tolong-menolong, asuransi syariah dilandasi prinsip amanah, dan asuransi syariah mengamalkan prinsip keadilan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.